Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit segera diberi kesembuhan. Amin. Bertemu kembali dengan Ibu di pembelajaran tematik ya. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kalian baca doa terlebih dahulu. Setelah itu siapkan buku paket tematiknya ya. Langsung saja, hari ini masih di tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 4, bermain di tempat wisata. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar di muatan PPKN. Hari ini kita akan menjelaskan tentang aturan di tempat wisata. Nah, sebelumnya juga kalian sudah tahu ya, aturan itu apa sih artinya? Dan Ibu juga sudah jelaskan peraturan yang ada di sekolah pada subtema 3 ya. Nah, aturan itu merupakan hal yang harus dilaksanakan dan ditaati. Ya. Itu merupakan arti dari aturan ya. Sekarang kita akan menjelaskan aturan di tempat wisata. Di tempat umum terdapat aturan. Kita harus mentaati aturan yang berlaku. Tempat umum itu yaitu seperti di tempat wisata ya, tempat yang sering dikunjungi oleh orang-orang. Nah, contoh aturan di tempat umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan. Ya. Yang kedua, mengantri saat membeli karcis. Selanjutnya, contoh aturan di tempat umum sama dengan aturan di rumah. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Nah, sama ya, di tempat wisata juga dan di rumah kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menjaga barang-barang agar tidak rusak. Ya, itu merupakan contoh yang sama aturan yang ada di tempat wisata ataupun aturan yang di rumah. Ya, selanjutnya di halaman 160 menyebutkan hal yang harus dan tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Nah, yang tadi kan sudah menjelaskan ya aturan apa saja yang ada di tempat wisata dan ada di rumah. Sekarang menyebutkan hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Di tempat wisata terdapat hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan disebut aturan ya. Aturan dibuat agar semua pengunjung tempat wisata merasa nyaman. Contoh hal yang harus dilakukan di tempat wisata. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah ya. Jadi kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menjaga kebersihan tempat wisata. Selanjutnya contoh hal yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Yang pertama, menginjak rumput dan memetik tanaman. Yang kedua, membuang sampah di sembarangan tempat. Itu merupakan hal yang harus dan tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Selanjutnya menyebutkan yang
hal yang harus dan tidak boleh dilakukan di rumah. Ya, selain di tempat wisata, di rumah juga ada hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Contoh, hal yang harus dilakukan di rumah yang pertama, menjaga kebersihan kamar, ya. Yang kedua, membantu ibu membersihkan rumah. Selanjutnya, contoh hal yang tidak boleh dilakukan di rumah. Yang pertama, tidur sampai larut malam. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Ya, nah itu merupakan hal yang harus dan tidak boleh dilakukan di rumah. Selanjutnya, buka lagi di halaman 163. Menyebutkan manfaat mematuhi dan tidak mematuhi aturan di tempat wisata. Nah, kita sudah tahu ya aturan apa saja yang harus ditaati di tempat wisata dan hal apa saja yang boleh, yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Di tempat wisata, kita harus mentaati aturan. Aturan di tempat wisata bermanfaat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung. Tidak hanya di tempat wisata, kita juga harus mematuhi aturan di rumah. Aturan di rumah dibuat agar suasana menjadi nyaman. Nah, apa manfaatnya apabila kita mematuhi aturan di tempat wisata? Yang pertama, antrian pengunjung menjadi teratur. Nah, kalian kalau di tempat wisata itu aturannya apa? Harus mengantri ya saat membeli karcis atau saat bermain permainan. Manfaatnya antrian pengunjung menjadi teratur. Yang kedua, menjaga keselamatan dan kenyamanan sesama pengunjung. Yang ketiga, lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Nah, yang selanjutnya, manfaat tidak mematuhi aturan di tempat wisata. Nah, kalau kalian tidak mematuhi aturan di tempat wisata, apa akibatnya? Yang pertama, tempat wisata tidak teratur saat mengantri. Yang kedua, lingkungan menjadi tidak nyaman ya. Selanjutnya, menyebutkan manfaat mematuhi dan tidak mematuhi aturan di rumah. Yang pertama, manfaat mematuhi aturan di rumah. Yang pertama, rumah menjadi bersih dan nyaman. Yang kedua, tidak kesulitan mencari benda. Nah, maksudnya kalian itu harus bisa merapikan saat kalian bermain di rumah dengan teman-teman ya. Yang ketiga, saling peduli antar sesama anggota keluarga. Selanjutnya, manfaat tidak mematuhi aturan di rumah. Satu, rumah menjadi tidak nyaman. Yang kedua, kesulitan saat mencari benda karena tidak dirapikan. Nah, kalau kalian tidak mematuhi aturan yang ada di rumah, apa akibatnya? Akibatnya rumah tidak menjadi tidak nyaman. Kalau kalian malas-malasan membersihkan kamar, tidak membantu ibu membersihkan rumah, rumah juga menjadi tidak nyaman ya. Yang kedua, kalau kalian sedang bermain di rumah dengan teman ataupun dengan kakak ataupun adik, nah kalian tidak kembali merapikan mainannya, apa akibatnya? Akibatnya kita akan kesulitan saat mencari benda karena tidak dirapikan kembali ya. Begitu. Jadi kalian harus tahu ya aturan apa sih yang ada di rumah ataupun yang ada di tempat wisata. Sudah paham ya kalian ya? Mungkin cukup sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.